tugas kali ini saya Muhammad Fadil Mustakfirin yang akan menjelaskan dengan nomor percobaan L10 dengan topik percobaan hubungan seri hambatan listrik. Tujuan total adalah menyelidiki hambatan total, tegangan, dan kuat arus pada hambatan listrik yang disusun seri. Persiapan percobaan. 1. Persiapkan peralatan atau komponen sesuai daftar alat. 2. Buat rangkaian seperti gambar 1, saklar dalam posisi terbuka atau posisi 0. Sebuah basic meter 90 berfungsi sebagai amperemeter dengan batas ukur 100 mA. 3. Hubungkan catur daya ke sumber tegangan. Alat masih dalam keadaan mati atau off. 4. Pilih tegangan pada catur daya 9 volt DC. 5. Hubungkan rangkaian ke terminal catur daya. Gunakan kabel penghubung. 5. Periksa kembali rangkaian. Langkah-langkah percobaan. 1. Hidupkan catur daya. 2. Tutup saklar posisi 1. Baca kuat arus I pada amperemeter. Catat hasilnya pada tabel 1. 3. Buka saklar posisi 0. Pindahkan amperemeter pada posisi B sesuai gambar 2. 4. Tutup saklar posisi 1. Baca kuat arus I1 pada amperemeter. Catat hasilnya pada tabel 5. Buka saklar posisi 0. Pindahkan amperemeter pada posisi C. Setelah itu, ubah rangkaian seperti gambar 3. Ubah fungsi basic meter menjadi voltmeter dengan batas ukuran 10 volt DC. Pasang voltmeter tersebut pada posisi A sesuai gambar 3. 11. Tutup saklar, baca nilai tegangan V pada voltmeter dan catat hasilnya pada tabel 2. 12. Ulangi langkah 10 dan 11 dengan voltmeter pada posisi B dan C untuk memperoleh nilai tegangan V1 dan V2. Catat hasilnya pada tabel 2, kemudian buka saklar pada posisi 0. Selanjutnya, nomor percobaan L11, topik percobaan hubungan paralel pada hambatan listrik. Dengan tujuan percobaan menyelidiki hambatan total, tegangan, dan kuat arus pada hambatan listrik yang disusun paralel. Alat bahan yang digunakan: catur daya 1, basic meter 91, papan rangkaian 1, jembatan penghubung 9, saklar 1 kutub 1, hambatan tetap 47 ohm 1, hambatan tetap 100 ohm 1, kabel penghubung merah 2, kabel penghubung biru 2. Langkah-langkah percobaan. Hidupkan catur daya. 2. Tutup saklar posisi 1. Baca kuat arus I pada amperemeter. Catat hasilnya pada tabel 1. 3. Buka saklar posisi 0 dan pindahkan amperemeter pada posisi A seri dengan R1 sesuai gambar 2. 4. Tutup saklar posisi 1. Baca kuat arus I1 pada amperemeter. Catat hasilnya pada tabel 5. Buka saklar posisi 0. Pindahkan amperemeter pada posisi B seri dengan R2. 8. Tutup saklar, baca kuat arus I2 pada amperemeter, catat hasilnya pada. Lalu pindahkan belakang tengah ke depan untuk mengukur V. Dan ini beberapa foto dari kertas L10 dan L11 yang bisa dibaca. Saya akan menjelaskan hasil dari percobaan kelompok kami. Sebelum itu, saya akan menjelaskan V adalah tegangan listrik, I adalah arus listrik, R hambatan, dan N adalah lilitan. Dari hasil pengamatan kelompok kami, kuat arus I sama dengan 59,4 mA, kuat arus I1 sama dengan 59,5 mA, kuat arus I2 sama dengan 59,2 mA, dan tegangan V sama dengan 8,33 volt, tegangan V1 sama dengan 5,76 volt, tegangan V2 sama dengan 2,69 volt, dan V dibagi I sama dengan 0,14 ohm, R1 atau hambatan 1 sama dengan V1 dibagi I1 0,09 ohm, R2 V2 dibagi I2 sama dengan 0,04 ohm, dan R1 ditambah R2 atau R total sama dengan 0,13 ohm. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh adalah arus I1 dan I2 hampir sama, jadi arus listrik dianggap sebagai relatif stabil. Tegangan V berbeda-beda yang jauh menunjukkan tegangan listrik yang berbeda-beda. 3. Dan dari data kita sudah bisa tahu ini rangkaian seri karena arus dominan sama. Dan dari hasil pengamatan nomor percobaan L11, kuat arus I sama dengan 0,17 ampere, kuat arus I1 sama dengan 0,11 ampere, kuat arus I2 sama dengan 0,05 ampere, tegangan V sama dengan 5,49 volt, tegangan V1 sama dengan 5,48 volt, tegangan V2 sama dengan 5,48 volt. Dan dengan R1 47 ohm, R2 100 ohm, 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 0,03 ohm. Dan R total sama dengan V dibagi I yaitu 32,2 ohm. Dan 1 dibagi R total sama dengan 1
per 32,2 ohm. Dari data tersebut diperoleh rangkaian listrik paralel karena V sama dengan V1 sama dengan V2, yaitu mirip-mirip. Lalu arus total merupakan penjumlahan arus setiap cabang, yaitu I1 ditambah I2. Dan R1 dan R2 memiliki nilai hambatan berbeda karena I1 dan I2 berbeda.